Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil, serunya nge-review mobil di garasi rumah. Oke, gengs. Kali ini gue ingin mereview salah satu mobil yang mungil, irit, dan menurut gue simple dan ya kalau untuk operasional sehari-hari menurut gue cukup lah. Nah, mobil ini adalah mobil Ayla tipe M tahun 2014 dengan manual transmission. Oke gengs, sebelum gue nge-review lebih lanjut, untuk kalian, teman-teman yang baru lihat channel atau Garasi Mobil atau video-video yang ada di Garasi Mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube The Garage Use Auto. Nanti gue tampilin nih bawah sini channel YouTube The Garage Use Auto, karena mobil ini adalah mobil yang dijual langsung oleh teman gue, langsung, yaitu Mas Irfan. Mungkin kalian udah pernah tahu Mas Irfan sudah berapa kali masuk ke channel Garasi Mobil. Nah, itu nggak ada suara ngorok kalau orang bilang. Instalasinya itu kadang-kadang kalau udah out. Nah, ini salah satu mobil dagangan dia, yaitu Ayla tahun 2014 manual dan tipe M. Jadi, nah sebelum gue lanjut ke tahap selanjutnya adalah tipe M ini adalah tipe atau varian dia yang paling itu ada tipe atau varian D, terus M baru X, terus X elegan, sama seperti video gua yang pernah gua review, yaitu tipe atau varian X elegan. Kalian bisa lihat di channel Garasi Mobil ya. Oke, yang pertama perbedaannya dengan yang varian X elegan, yang pertama fog lampnya nggak ada ya kalau tipe M ini ya. Kalau di X elegan itu ada fog lampnya, terus ada aksen krum-kruman di bagian grill depan. Nah, di tipe M ini cukup minimalis banget untuk grillnya, simple banget gini doang, udah langsung ada sirkulasi udara, udah gitu aja. Dan terus di bagian emblem sama, kurang lebih sama, terus bagian headlamp sama, masih menggunakan bolam biasa, multi reflektor biasa. Nah, ya tadi perbedaannya ada di fog lamp, terus list chrome di sini. Terus sama satu lagi kalau dibandingkan dengan yang X elegan, itu ada body kit ya. Kalau di X elegan, tahun di sini nggak ada juga body kitnya. Nah, jadi cukup simple banget, ini tipe yang menurut gue paling cukup basic dan simple. Oke gengs, di bagian samping kita akan melihat yang pertama adalah di peleknya. Ini peleknya sebenarnya dikasih cover ya. Sebenarnya peleknya ini kalau masih menggunakan pelek kaleng, jadi berbeda dengan yang X elegan sudah menggunakan pelek alloy. Tapi kalau ini peleknya masih pelek kaleng sebenarnya, tapi ditutup lagi dengan cover. Dan ini di sini R-nya R13 untuk ukuran bannya. Kalau yang di mobil X elegan itu R14 ya. Terus di spion ini minimalis banget spionnya, nggak ada sennya juga di sini. Nggak ada sama sekali lampu sen yang nyatu di spion ya. Kalau di X elegan kan dia sudah nyatu nih, dan sudah elektrik, tapi belum bisa di retract kalau yang di X elegan. Tapi kalau ini nggak ada spionnya di sini, nggak elektrik dan nggak elegan, nggak bisa di retract ya pastinya karena belum elektrik. Terus bedanya di sini ada handle pintu itu sudah menggunakan yang krum-kruman kalau di X elegan. Kalau ini belum, masih sama warnanya dengan cat body ya. Terus di sini harusnya ada seperti side body kit, tapi di sini nggak ada. Sama di sini ada list kayak side molding ya, warna krum-kruman kalau di X elegan. Nah, ini nggak ada. Terus kalau di sini nih, ini listnya tambahan ya, dikasih warna hitam, tapi sebenarnya ini sesuai dengan warna bodinya. Ini hanya tambahan aja. Terus apalagi
Di sini kalian lihat nggak ada spoilernya ya. Sangat minimalis banget lah ini. Asli ini mobil. Yang selanjutnya, kalau yang di tipe atau varian X Elegant itu sudah ada talang air bawaan. Nah, kalau yang ini belum ada. Cuma biasanya kalian bisa pasang sendiri ya, teman-teman bisa pasang sendiri, atau biasanya nih dealer juga ngasih bonus talang air biasanya. Nah, ini mobil sama gue kayaknya tinggian gue ya. Jadi tadi ya yang dari sisi belakang di sini nggak ada spoiler. Terus karena mobil ini itu belum minor change atau minor change, yang M ini tahun 2014 ini sama dengan yang X Elegant waktu itu juga belum ada minor change, jadi nggak ada wiper di sini ya. Nggak ada wiper di sini. Selanjutnya nggak ada defogger di sini, terus nggak ada list chrome di sini. Kalau dibandingkan yang X Elegant tuh waktu itu ada list chrome-nya di sini, terus ada rear body kit, terus nggak ada reflektor di sini. Ya, kalau yang X Elegant kan ada reflektornya di sini. Terus ada kalau di yang mobil yang ini, yang Ayla ini ada emblem M di sini karena tipe atau varian yang M. Terus di bagian dalamnya kita nggak akan bisa buka dari sisi ini ya, harus pakai kunci atau dari bagian dalam membuka bagasinya ya. Nah, nih pakai kunci begini nih gengs ya, jadi baru deh kalian bisa buka pintunya. Nah, kalau untuk dalemannya sama dengan yang X Elegant yang waktu itu gue review di video gue sebelumnya, kalian bisa lihat cukup minimalis. Di bagian bagasi ini menurut gue ini hanya segini ya. Hanya segini nih untuk lebarnya, panjangnya. Tapi yang jelas kalau kalian ini koper, menurut gue sih nggak terlalu tinggi kalau kalian naikin koper ke bagasi. Tapi bagasi sih menurut gue sih cukup, nggak terlalu lebar ya. Cukup lah ini mah. Untuk sekelasnya yang mobil LCGC seperti ini, menurut gue sih ya cukup lah, lumayan. Nah, dan untuk dalemannya di sini kalian bisa lihat, kalian akan menemukan ban serepnya yang masih menggunakan ring 13 dengan ukuran 155/80 dan menggunakan pelek kaleng sama yang dipakai di bagian depan dan belakang. Mantap. Di bagian dalam menurut gue mobil ini, Ayla ini sama dengan Ayla yang sebelumnya. Nih, legroomnya cukup lega. Cuman ini tadi agak maju sedikit sih jok depannya. Tapi yang jelas 10 jari pun masuk. Ya cukup lega kan. Dan bedanya dibandingkan yang X Elegant, headroom gua ya cukup 5 jari. Dibandingkan dengan yang X Elegant di mana ini penguncinya, handle pintu atau door handle-nya menggunakan krum-kruman. Kalau yang di X Elegant, kalau ini belum ada. Terus di power window di sini ada aksen wood panel. Lalu di sini masih menggunakan ya plastik biasa, trimnya biasa banget, plastik keras. Terus untuk central lock-nya masih begini ya. Jadi belum yang nyatu yang di handle. Terus ada apa lagi di sini untuk joknya ini menurut gua cukup lumayan lah kalau untuk sekelas Ayla. Menurut gue sih mobil ini joknya dengan aksen yang kayak fabric begini dengan perpaduan warna yang abu-abu, ada aksen-aksen seperti ini, menurut gue sih cukup. Headrestnya juga ada headrestnya ini bisa di adjust, cukup mumpuni. Nah, di sini ada ruang penyimpanan kecil. Di sini nggak ada hand gripnya ya, sama semua nggak ada. Depan nggak ada hand grip, di sini juga nggak ada hand grip. Nah, terus di sini ada ruang penyimpanan kecil. Di sini ruang penyimpanan tadi ya, udah sebutin. Ya sisanya itu ada speaker ya, speaker sama cup holder juga di sini. Cup holdernya paling satu, cukup muat satu. Oke, paling aksen yang di dalamnya yang di row kedua bedanya itu aja dibandingkannya X Elegant. Nah, kita pindah ke bagian depan. Aduh. Oke. Di bagian driver atau bagian
pengemudi. Yang pertama ini karena ini menggunakan yang transmisi manual 5 percepatan, kuncinya masih begini, jadi belum pakai engine start stop button. Terus di sini untuk gaya menyetirnya, ini ya, tadi agak maju emang yang gue udah infoin di sebelumnya, jadi gue mundurin lagi sedikit, nah biar pas. Untuk joknya dia dikatakan nyaman juga so-so ya menurut gue, karena nggak ada headrestnya jadi nyambung gitu, nyatu gitu dengan yang lapisan atau joknya juga seperti fabric. Ini tadi ada ruang penyimpanan, depan ada ruang penyimpanan, cup holder juga di kiri juga ada. Terus ada ruang penyimpanan lainnya ada di sini, satu kecil, bawah sini kecil. Terus di sini ada cup holder lagi, di depan ada 5 cup holder ya. Ada golf box di sini. Nah, perbedaannya apa dengan yang X Elegan? Masih di bagian sini. Ininya krum-kruman kalau di X Elegan, kalau di sini ada accent boot panel. Nah, kalau di sini nggak, di mobil ini yang M ini, varian M ini nggak ada krum dan nggak ada accent boot panel. Dan perbedaannya di sini AC, kisi AC juga ada list krum-krumnya ya. Kalau di X Elegan, kalau sini sih nggak ada. Tapi ada kisi 4 kisi AC di sini ada 4. Nah, terus di sini masih menggunakan kompor gas, knob begitu. Di bawah sini ada cigarette lighter. Terus di sini di dashboard ini yang untuk audio dan AC ini, kalau yang di X Elegan itu menggunakan boot panel. Kalau ini enggak, masih ya, pasti warna hitam ini sesuai dengan warnanya dengan dashboard sama. Terus di head unitnya itu udah menggunakan double din ya kalau yang di X Elegan. Kalau di sini ini masih menggunakan single din, cuma hanya bisa di untuk radio sama CD paling nih. Udah. Cukup minimalis ya. Ya namanya juga tipe yang menurut gue yang 2 terendah dari bawah ya. Jadi ya wajar. Terus ini tadi 5 percepatan manual. Ada handbrake di sini. Untuk dashboardnya menurut gue warna hitam keras. Sini juga keras. Trimnya juga warnanya nih hitam apa abu-abu ya ini. Lebih ke abu-abu ya untuk trim nih dashboardnya. Menurut gue sih nggak terlalu lebar sih, tapi yang ujung sini cukup rata menurut gue, cukup simetris menurut gue. Terus nggak ada Twitter ya di situ ya. Terus sebentar, di sini ada sun visor, masih pasti kan masih baru, tapi nggak ada kacanya atau mirrornya. Di sini ada lampu baca, di sini ada kaca juga. Terus kita lihat ya. Oh ya, sorry. Di bagian kemudi atau bagian setir ini masih fix ya. Nah, kalau di X Elegan tuh di bagian ininya nih, yang setelah ini tuh ada silver, ada krum-krumannya nih. Tapi kalau yang ini belum ada sama sekali. Ini juga nggak ada airbagnya ya. Nah, yang membuat gua mobil ini sangat impresif sekali. Ini kan mobil tahun 2014 ya. Bentar. Ketika gua nyalakan mobilnya, ada apa yang menurut gua tercengang? Mobil Ayla varian M tahun 2014, odometernya masih 13.949. Dan mobil ini dijual ya. Per hari ini dijual. Kalian bisa lihat di YouTube-nya atau di Instagram-nya The Garage Juice Auto. Nah, di situ kalau kalian ingin tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa silahkan tanya dan cari info ya. Tapi yang jelas ini 6 tahun 13.949 odometernya menurut gue luar biasa sekali. Dan di sini di bagian odometer nggak ada ini ya, nggak ada takometernya, jadi hanya speedometer. Udah speedometer aja, nggak ada speedometer aja, udah sama fuel gauge sama odometer atau KM. Sisanya nggak ada, udah simpel banget. Dan kalau kalian atau teman-teman ada yang berminat atau yang penasaran dengan harga mobil ini, harga yang dijual ini, silahkan kalian tadi cek di The Garage Juice Auto di IG-nya dan di YouTube-nya, kalian bisa lihat dan silahkan tanya. Kebetulan ini teman yang punya The Garage Juice Auto, teman gua si Mas Irfan, jadi langsung kalian bisa boleh tanya di IG-nya dan tanya-tanya
mobilnya gimana kondisi atau mau ngecek harganya berapa, kalian silahkan langsung kontak beliau. Nah, mungkin itu aja mengenai review kita kali ini mengenai Ayla, Daihatsu Ayla tipe atau varian M tahun 2014. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Nah, itu aja gengs. Jadi menurut gua kondisinya kalau secara eksterior dan interior, menurut gua mobil ini masih kinyis-kinyis. Masih serasa seperti masih baru setahun 2 tahun. Walaupun sebenarnya udah 6 tahun. Tapi yang jelas odometer masih 13.000, itu yang menurut gue berarti ini yang punya sebelumnya nggak pernah dipakai. Mungkin hanya dipakai mungkin cuma ya keliling komplek atau mungkin ke deket-deket rumah aja. Jadi yang jelas menurut gue ini sangat cukup rare item ya. Oke guys, itu aja. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, komen, dan share sekali lagi. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Enggak ya?